Firly Bahuri melakukan manuver liar dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly mengungkit kasus Harun Masiku dan menuding Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengabaikan laporan korupsi di Kementan sewaktu menjabat Deputi Penindakan KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri memainkan ritmenya dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly yang menjadi saksi terlapor sempat 3 kali mangkir dari pemeriksaan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Firly tidak hadir dengan alasan pemeriksaan polisi bentrok dengan pemeriksaan Dewan Pengawas KPK. Namun pada kenyataannya, Firly juga tidak menghadiri pemeriksaan Dewan Pengawas KPK. Pada Selasa 14 November lalu, Firly justru memimpin konferensi pers kasus OTT pejabat Bupati Sorong, Papua Barat Daya. Firly akhirnya datang memenuhi panggilan penyidik di Bareskrim Polri pada Kamis 16 November. Namun, pemeriksaan Firly berlangsung kucing-kucingan. Yang kedua terkait dengan HM kita masih terus melakukan pencarian. Beberapa waktu lalu PLT Deputi Penindakan menyampaikan berangkat ke negara tetangga, tetapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan. Walaupun informasi sudah cukup kuat, terakhir kurang lebih sekitar 3 minggu lalu, saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM itu. Jadi kita terus mencari sampai dia ketangkap. Mangkirnya Firly dari pemeriksaan 2 institusi tersebut disinyalir sebagai sebuah manuver. Selain mangkir dari pemeriksaan, Firly tiba-tiba menyatakan menandatangani surat penangkapan Harun Masiku. Harun Masiku adalah mantan kader PDI Perjuangan yang menyuap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Manuver lainnya ia menuding Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengabaikan laporan korupsi di Kementan saat menjabat Deputi Penindakan KPK. Pengacara Firly Bahuri membantah bahwa kliennya telah bermanuver dengan cara mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Ia berkilah Firly tak hadir karena ada kegiatan lain. Ya karena pada saat yang bersamaan ada kegiatan. Jadi tentu beliau selaku pimpinan KPK memprioritaskan kegiatan yang lebih dulu sudah terjadwal. Bukan karena tidak ada alasan dan selalu dikonfirmasi ke pihak penyidik yang memanggil beliau ya. Itu selalu dikonfirmasi alasan kenapa beliau tidak bisa hadir. Mantan penyidik senior KPK Yudi Purnomo menilai Firly dalam kondisi panik. Ia menjadikan KPK sebagai tameng dalam menghadapi kasus pemerasan yang menjeratnya. Dari situ saya melihat ya bahwa ini ada semacam kepanikan ya, sehingga ketika panik gitu kan apapun itu akan dilakukan, termasuk tadi menjadikan KPK sebagai tameng, bahwa ketika ada pemanggilan dia tugas kemana, ya kan artinya kan menjadikan KPK sebagai tameng. Pernyataan Firly yang menandatangani penangkapan Harun Masiku dinilai sebagai lelucon. Pasalnya, Harun Masiku masih menjadi DPO sejak 5 tahun lalu. Jika KPK serius, seharusnya Firly sudah bisa ditangkap dan diproses. Disebutnya nama Harun Masiku justru memunculkan kecurigaan bahwa Firly tengah memanfaatkan suhu politik yang mulai memanas. Kenapa Harun Masiku yang disebut sama dia? Ini ada apa? Gitu kan? Tentu orang akan melihat loh, apakah Firly Bahuri berpolitik, gitu kan? Di tengah kondisi tahun politik ini, gitu. Itu kan bisa jadi pertanyaan dari publik, gitu. Kenapa nggak dia mengungkap kasus yang besar seperti yang dilakukan oleh kejaksaan misalnya? Ya kan seperti BTS gitu. Kenapa istilahnya Harun Masiku diindikan kembali ya, diingatkan kembali, padahal sebenarnya nggak perlu diingatkan, dia tiap hari kalau emang tahu bisa tangkap. Manuver Firly yang mengungkit kasus Harun Masiku dipastikan akan mengingatkan publik bahwa kasus ini berhubungan dengan salah satu partai politik.
Tudingan Firly berusaha tukar kasus Harun Masiku dengan kasus yang menjeratnya dibantah oleh pengacaranya. Oh enggak lah, kalau Harun Masiku kan udah lama. Proses penyidikan oleh KPK terhadap pegawai kan udah lama, bukan karena kasus ini untuk barter, nggak ada itu. Itu isu ya yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada hubungan apapun, nggak ada relevansinya gitu. Itu jadi problemnya di situ ya. Nggak ada hubungan apapun dengan kasus yang sekarang berjalan, yang sedang disidik oleh pihak Polda. Ia justru berusaha meyakinkan bahwa kasus yang menjerat Firly merupakan perlawanan balik dari koruptor. Firly menyatakan akan melawan mereka yang telah menyerangnya. Kondisi sekarang ini kan ya bisa dikatakan ada perlawanan dari para koruptor ya terhadap sepak terjang beliau kan. Para koruptor ini sekarang lagi berusaha untuk bersatu padu dalam tanda kutip menjatuhkan kepemimpinan dia gitu, dan beliau tidak akan takut untuk itu. Dia akan lawan gitu. Bukan kali ini saja Firly tersangkut perkara. Selama menjadi ketua KPK, ia beberapa kali dilaporkan karena diduga melanggar kode etik dan masuk ranah pidana. Mulai dari dugaan menerima gratifikasi hingga bertemu dengan pihak yang berperkara. Melihat rekam jejaknya, Yudi Purnomo menantang Firly untuk mundur dari jabatan ketua KPK. Secara moral harusnya Pak Firly gitu ya, sebagai ketua KPK, kalau memang mengaku orang berintegritas ya, tirulah pejabat-pejabat di negeri lain misalnya Jepang gitu kan, mundur gitu. Tapi saya paham bahwa Pak Firly tidak akan mundur. Saya yakin dia akan fight sampai terakhir gitu. Karena memang dia tahu tidak ada mekanisme dia untuk nonaktif. Ya, bahkan Dewas pun tidak bisa memecat dia. Publik berharap sengkarut kasus Firly Bahuri menjadi terang benderang dan diproses secara transparan dan profesional. Perang terhadap koruptor tidak akan pernah dimenangkan jika ada arsiran kepentingan dalam tubuh KPK.